Rizal Ramli menuding ada mafia dalam bisnis pulsa listrik. Namun perusahaan listrik negara atau PLN membantah tudingan sang menteri. Lalu seperti apa hitung-hitungan tarif listrik prabayar sebenarnya? Berikut topiknya. Tudingan mahalnya listrik sistem token dibanding listrik meteran mencuat saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut ada mafia bisnis listrik prabayar PLN hari Senin kemarin. Rizal Ramli menyatakan masyarakat yang membeli pulsa senilai Rp100.000 ternyata listriknya hanya mendapat Rp73.000. Rizal juga menilai adanya kewajiban pelanggan PLN baru menggunakan meteran sistem token disinyalir ada permainan monopoli di PLN. Transparan, ya kan, rakyat jangan dirugikan. Ya, yang terjadi ini banyak hal-hal yang tidak transparan, karena kalau saudara beli pulsa dibandingin pakai meteran bisa lebih murah. Minta itu kan rakyat dibagi, boleh maparelho, boleh memilih sistem meteran atau memilih sistem pulsa. Karena banyak keluarga yang jam 7, jam 8 anaknya masih belajar, cari pulsa susah gitu. Kami minta supaya terbuka, tidak hanya sistem pulsa tapi juga sistem meteran. Yang kedua, banyak kos-kos terselubung dalam sistem pulsa yang harus diefisienkan supaya rakyat dapat 100.000 yang mereka dapat 100.000. Keluhan mahalnya listrik prabayar atau sistem token dialami Umiati, warga Sempur Sari, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Umiati mengaku membeli token Rp50.000, namun ia harus membayar Rp51.000. Sementara daya listrik yang ia terima tidak sampai Rp50.000. Hal ini tentu memberatkan dirinya. Uangnya 51. Itu isinya sampai berapa? Nggak sampai 50. Kita sampai kurang dari 50 ya. Malu nggak tuh dengan katanya itu? Boros. Hal senada juga dikeluhkan Rahmat Ozar, salah seorang warga di Melaboh, Aceh. Selain lebih mahal dibandingkan listrik pasca bayar, warga juga kesulitan karena tak bisa memastikan kapan listriknya padam. Listrik prabayar selama ini mahal, Pak. Setelah melakukan listrik prabayar, kami merasa rugi. Misalkan kami melakukan ibadah, listrik tiba-tiba mati. Dan kami merasa sulit untuk mendapatkan pulsa prabayar. Kalau malam listrik padam, kami sangat sulit mendapatkan listrik prabayar, Pak. Harganya melambung sekarang. Ya, dari semula harga listrik 20.000, sekarang menjadi melambung harganya. Sudah berapa sekarang? 23. Tudingan Menko Kemaritiman dan keluhan masyarakat langsung disanggah PLN. PLN menilai selama ini masyarakat keliru memahami pengisian pulsa listrik sistem token. Berbeda dengan pulsa handphone, nilai rupiah membeli token listrik yang dimasukkan ke meteran prabayar, maka yang bertambah di meteran adalah nilai KWH-nya, bukan nilai rupiahnya. Sebagai contoh, bila warga pengguna listrik golongan R1 dengan daya 1300 volt ampere membeli nilai token senilai Rp100.000, maka listrik yang diperoleh sebesar 71 KWH, bukan senilai Rp71.000. Kalau orang beli token listrik yang nilainya uangnya dia adalah 100.000, maka pertama-tama uang 100.000 itu akan dikenakan biaya admin. Biaya administrasi itu bisa bervariasi dengan katakanlah biaya admin itu 2.000 misalkan, maka uang yang untuk beli listrik jadi 98.000. Nah, 98.000 ini nanti akan dipotong oleh pajak penerapan jalan (PPJ). Itu besarnya kalau di Jakarta 2,4%. Kalau tadi itu biaya adminnya 2.000 ditambah pajak penerapan jalan 2.200, maka akan kena 4.200, sehingga uang yang tersedia adalah 95.800 ya. Nah, itu kemudian dibagi dengan harga listrik per KWH.
Pemakai listrik meteran sistem token sebenarnya tak perlu khawatir akan kehabisan pulsa di tengah malam bila bisa mengatur alarm pengisian di meteran listrik. Sehingga sehari atau 2 hari sebelum pulsa habis, alarm akan berbunyi. Hingga kini pelanggan PLN yang menggunakan token baru sekitar 17 juta pelanggan dari total sekitar 60 juta pelanggan PLN yang ada. Demikian laporan tim liputan Kopi. Saat mengisi pulsa di meteran listrik, untuk mengetahuinya berikut laporan Nugroho Dendi dan Aprianto Nugroho dari Jakarta. Penggunaan meteran listrik sistem token atau prabayar sebenarnya tidaklah rumit. Bagi warga yang memiliki rumah sewa, sistem ini cukup membantu. Sehingga bila tidak membeli daya listrik dengan voucher, pihak PLN pun tidak sampai akan mencabut aliran listrik rumah Anda, seperti meteran listrik pasca bayar. Kini dengan kemajuan teknologi, warga bisa membeli voucher listrik baik dari ATM maupun toko dan minimarket yang menyediakan penjualan voucher listrik. Setelah membeli voucher di toko terdekat, Anda akan mengetahui jumlah KWH listrik yang tertera di struk pembelian. Bisa 100.000, dapatnya 157,4 KWH. Bukan 74.000. Di dalam struk pembelian tertera nomor pulsa listrik sebanyak 20 angka yang siap dimasukkan dalam meteran sistem token. Setelah nomor pulsa dimasukkan, maka di meteran akan menunjukkan jumlah KWH listrik yang tersedia. Pemilik nama Tuhan terancam akan tewas di Sungai Progo, Bantul, Yogyakarta. Diduga korban sengaja bunuh diri lantaran tak dapat memenuhi permintaan anaknya yang ingin sepeda motor. Warga Desa Slapon gempar dengan penemuan sesosok mayat perempuan yang mengapung di Sungai Progo, Serandakan, Bantul, Yogyakarta. Setelah dievakuasi, barulah terungkap identitasnya. Korban bernama Sarjima, warga Lopati, Trimurti, Serandakan, Bantul, Yogyakarta. Perempuan berumur 47 tahun ini diduga sengaja bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan. Menurut tetangga korban, diduga Sarjima nekat mengakhiri hidupnya lantaran bingung memenuhi permintaan anaknya yang ingin sepeda motor. Pada Senin malam, Sarjima sempat mendatangi rumah tetangganya guna meminjam uang. Rencananya uang itu akan digunakan anaknya untuk uang muka kredit sepeda motor. Menurut Sapon tadi di malam sempat ke rumahnya ibu. Iya. Cerita apa bu? Cerita kalau kan suruh cari uang untuk dibeli sepeda motor. Anaknya minta sepeda motor. Harus ibunya harus malam ini harus punya uang 2-3 juta untuk BP. Bilang sama saya seperti itu. Tapi saya suruh carikan, saya tidak punya. Terus saya suruh ke keluarga yang lain. Tak suruh tidur tempat saya tidak mau. Tidur tempat kakaknya juga tidak mau. Takut banget karena diancam anaknya. Iya, karena harus punya uang malam ini, harus punya uang 2-3 juta. Jadi dia larinya itu karena mau cari uang. Sementara polisi dan petugas puskesmas memastikan tidak ada tanda-tanda penganiayaan di tubuh Sarjima. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Demikian laporan Santoso Suparman dari Bantul, Yogyakarta. Belakangan ini banyak terungkap nama-nama unik di tanah air. Namun khusus yang bernama Tuhan telah mengundang reaksi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jember. MUI setempat meminta Komisi Pemilihan Umum tidak memasukkan orang-orang yang bernama Tuhan untuk ikut mencoblos dalam pilkada. Dan pemirsa, tayangan berikut akan segera menutup topik malam hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Maria Selena, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jember berencana memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU setempat terkait orang-orang yang bernama Tuhan. Rekomendasinya adalah KPU tidak memasukkan orang-orang bernama Tuhan dalam daftar pemilih tetap di pemilihan kepala daerah nanti. Jika mereka yang bernama Tuhan ingin ikut pilkada, maka harus mengubah nama terlebih dahulu. Menurut MUI, rekomendasi ini dibuat agar tidak menimbulkan polemik yang dapat membuat pelaksanaan pilkada jadi terganggu. Saya kira ini masih bisa ya, karena itu hal yang sangat sensitif. Kan
dialog, bukan kita diberi kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang berperilaku positif, mungkin masih wajar-wajar saja. Tapi kalau tidak, nanti akan ada citra, orang itu akan membenci Tuhan. Sementara pemerintah setempat akan memberi kemudahan jika si pemilik nama Tuhan ingin ganti nama. Jadi untuk warga negara yang akan mengganti nama, merubah nama, menambah nama, maka prosedurnya harus ada penetapan dari pengadilan. Nah, setelah ada putusan pengadilan, maka kita akan membantu proses selanjutnya, proses perubahan di ini, asalkan itu sesuai dengan isi daripada ketetapan dari pengadilan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Jember, tercatat ada 10 orang bernama Tuhan yang masuk dalam daftar komisi. Data ini mengatakan terungkap nama-nama unik di berbagai daerah. Seperti di Pemalang, Jawa Tengah, ada seorang siswi SMA yang mendadak terkenal lantaran namanya hanya berupa satu huruf saja, B. Anak pasangan Mulyaji dan Wari, warga desa Sukowangi ini mengaku nama uniknya merupakan pemberian orang tua sejak lahir. Menurut D, namanya yang singkat merupakan bentuk syukur orang tua atas proses persalinannya yang lancar tanpa bantuan bidan atau tenaga medis. Di Jepara, Jawa Tengah, juga ada kakak beradik pemilik nama unik. Si kakak bernama M, sedangkan nama adiknya tidak menggunakan abjad sama sekali, melainkan hanya tanda baca titik. Nama N sempat masuk dalam daftar Museum Rekor Indonesia pada 2000 lalu sebagai nama terpendek di Indonesia. Namun adiknya terpaksa harus ganti nama. Rupanya saat ujian nasional, penggunaan tanda baca titik dalam kolom nama tidak terbaca dalam sistem komputer. Umumnya para pemilik nama-nama unik menghadapi masalah saat mengurus berbagai dokumen atau administrasi kependudukan. Terlepas dari keunikan nama-nama mereka, yang pasti pemberian nama untuk si anak mempunyai tujuan dan sekaligus harapan yang baik dari orang tua mereka masing-masing. Demikian laporan tim liputan Topik.